Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Giraldi Prayoga Suara, Stamuk F22118143 dari jurusan Arsitektur, Program Studi S1 Arsitektur. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan arsitektur modern pada mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2. Kali ini kita akan membahas perkembangan arsitektur modern dari 3 aspek. Aspek pertama meliputi hubungan sudut pandang sejarah, aspek kedua merupakan struktur, dan yang terakhir merupakan perkembangan arsitektural. Kita masuk ke topik pertama, yaitu hubungan dari sudut pandang sejarah dalam perkembangan arsitektur modern. Untuk sejarah, yang pertama adalah arsitektur modern itu berarti putusnya hubungan dengan sejarah dan daerah. Selalu universal, karena industri, ilmu pengetahuan dan teknologi juga bersifat universal, dan juga manusianya. Para arsitek pada masa ini sudah mulai meninggalkan aspek-aspek yang ada di dalam arsitektur klasik. Poin kedua yaitu perkembangannya dari arsitektur klasik barat yang kemudian dipengaruhi oleh revolusi industri awal abad ke-19 menyebabkan perubahan pola pikir, pola hidup, termasuk seni dan arsitektur, serta terjadinya pencampuran berbagai konsep gaya dan hiasan. Untuk aspek selanjutnya adalah perkembangan struktur di dalam perkembangan arsitektur modern. Arsitektur modern menggunakan konsep baru yang sangat mendasar. Antara lain adalah form follows function yang dikembangkan oleh Louis Sullivan di Chicago dengan beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang yang dirancang harus sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, strukturnya hadir secara jujur dan tidak perlu dibungkus dengan bentukan masa lampau, tentunya tanpa ornamen. Yang ketiga, fungsinya sejalan dan menyertai dengan wujud. Yang kedua, untuk konstruksi bangunan pada arsitektur modern menggunakan bahan dan struktur utama yang umumnya bermaterial beton serta struktur atap baja dengan dinding kaca sebagai penutup. Bentuk geometri yang diciptakan dalam karya seni arsitektur modern berupa bentuk geometri dasar seperti kubus dan prisma misalnya. Untuk poin ketiga, ada perkembangan arsitektural dalam arsitektur modern. Nah, setelah beberapa lama, maka arsitektur modern ini dapat disimpulkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terlihat mempunyai keseragaman dalam penggunaan skala manusia. Yang kedua, bangunannya bersifat fungsional, artinya sebuah bangunan ini dapat mencapai tujuan semaksimal mungkin bila sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, bentuk bangunan lebih sederhana dan bersih, yang berasal dari seni kubisme dan abstrak yang terdiri dari bentuk-bentuk aneh, tetapi intinya adalah bentuk segi empat. Yang selanjutnya adalah pemakaian bahan pabrik yang diperlihatkan secara jujur dan tidak diberi ornamen atau ditempel-tempel. Yang selanjutnya adalah bagian interior dan eksterior pada bangunan terdiri dari elemen garis vertikal dan horizontal. Yang keenam, konsep open plan digunakan untuk konsep arsitektur modern, yaitu membagi dalam elemen-elemen struktur primer dan sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan fleksibilitas dan variasi di dalam bangunan. Yang selanjutnya adalah aspek keindahan estetika yang tidak mengenal pada perbedaan pada anatominya. Maksudnya adalah
Keindahan ini tercapai dari hubungan langsung antara bangunan dan kegunaannya, dan mengutamakan ketepatan penggunaan material dan keindahan sistem konstruksi. Dan yang terakhir, pengulangan atau repetisi merupakan salah satu aspek yang penting dalam ekspresi artistik. Maksudnya adalah dalam arsitektur klasik, salah satu aspek yang dihindari adalah aspek repetisi. Nah, ketika memasuki era arsitektur modern, metode ini diterapkan dan dikembangkan oleh arsitek-arsitek pada masa arsitektur modern. Itulah rangkuman dari 7 peradaban arsitektur modern yang telah dirangkum dalam 3 poin penting dalam arsitektur. Yang pertama itu adalah sejarah, struktur, maupun perkembangan. Semoga apa yang biasa saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.